aku contohkan di Dadar Bandung. Nah, di Dadar Bandung untuk yang tanggal 14 belum terinput, jadi ini aku contohkan untuk pengisian dashboard tanggal 14. Nah, untuk link accurate-nya kita bisa buka di link yang tadi sudah aku share masing-masing. Jadi di sini kan udah ada linknya ya, link accurate dari Dadar, Pecar, AGN, PYI, itu semuanya sudah ada, tinggal kita klik di sini linknya, terus kita masukkan email dan password yang sudah tertulis di sana. Nah, karena ini aku sudah login, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kan aku sudah login sebagai Dadar Report. Jadi nanti kalau misalkan brand Bebek Caro, maka dia juga loginnya masuk emailnya Bebek Caro, dan data usahanya juga akan muncul hanya Bebek Caro aja. Begitupun dengan GKR, AGN, atau PYI, itu sama aja ya semua. Nah, kalau sudah login, nanti kita buka di sini data usahanya. Nah, kita buka data usaha, kita tunggu. Kalau sudah, nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita tidak langsung saja ada namanya daftar laporan yang di bawah sendiri. Itu kita klik, terus ada daftar laporan. Ini kita pilih yang ini juga. Lalu di sini akan muncul data-data keuangan. Nah, kita hanya bisa dikasih akses untuk melihat data penjualan menu per hari. Nah, maka dari itu kita tidak bisa membuka dashboard-dashboard atau link yang lainnya. Yang harus kita buka, kita cari aja di sini menu. Atau misalkan di brand lain tidak ketemu dengan keywordnya menu, maka kita bisa cari penjualan gitu. Jadi setelah terbuka, maka di laporan penjualan menu ini kita buka. Nah, di sini itu ada parameter laporannya, dia mau yang data yang kita ambil itu tanggal berapa, terus outletnya mana. Ini aku tadi contohkan di Dadar Bandung di tanggal 14/02/2025 sampai tanggal 14/02/2025. Jadi itu harus satu hari ya, karena di sini kita tidak bisa memunculkan 14 sampai 15. Jadi nanti data yang akan muncul juga data 2 hari. Nah, di sini tadi sudah ada template, jadi langsung otomatis muncul Dadar Tangerang gitu ya. Nah, itu tinggal kita X aja seperti yang aku lakukan tadi. Nah, di sini langsung kita cari Bandung. Dadar beredar Bandung. Nah, jangan lupa setelah dipilih outletnya kita tampilkan. Nah, setelah kita tampilkan, dia akan muncul nih dari laporan penjualan menu dari 14 Februari sampai 14 Februari Dadar beredar Bandung. Tinggal kita copy aja nih. Kita copy sampai bawah. Jangan lupa sampai sini aja, untuk total nama barangnya tidak usah. Kita copy, kita buka lagi dashboard penjualan kita. Kita buka di data penjualan POS. Jadi pastikan di sini sudah terhapus semua ya data-data sebelumnya. Nah, kita kopas value dulu di samping di kolom luar. Di kopas value datanya tadi. Nah, setelah muncul, kenapa kok di kopas value di kolom luar? Karena di sini kan tadi kita copy sekaligus kodenya ya sama nominalnya. Padahal yang kita butuhkan hanya nama menu dan kuantitinya aja. Nah, tapi di data ini itu kita tidak bisa mengcopy salah satu. Jadi harus semuanya. Maka di dashboard tadi kita bikin kayak gini aja. Nah, setelah itu, ini catatan buat kalian juga, untuk data di accurate itu kita tidak bisa per shift tapi per hari. Jadi untuk penjualan yang memang dia itu ada shift pagi dan shift sore, maka di accurate itu akan jadi satu ke total dari shift pagi dan shift sore. Nah, sehingga tinggal kita copy aja ke bawah nama menunya, kita paste. Jangan lupa pastenya pakai Ctrl Shift V. Lalu untuk kuantitinya yang ini tadi ya, kita kopas juga. Kita kopas value juga di sini. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa dihapus biar kita tidak bingung. Nah, setelah dihapus, nah di sini kan sudah muncul nih, ternyata total menunya ada di 1138. Kita cek juga di sini. Oh iya, ternyata benar 1138. Nah, tapi kita tidak sampai di sini, kita cek juga di SN menu yang terjual, apakah total yang sudah kita input itu ada di 1138. Nah, ini ada mungkin salah satu dashboard kalian itu tidak ada penjumlahan di atasnya, maka tinggal kita tambahkan aja rumus sum dari baris atas atau baris 9 sampai ke bawah, kita tutup kurung, kita enter. Di sini akan muncul, oh ternyata di sini munculnya 965. Padahal yang kita input di sini itu ada 1138. Maka kita cek dulu nih satu-satu menunya ke bawah, ada yang merah apa tidak. Nah, contoh kayak gini, dadar bakar cumi 1,4K. Padahal kalau misalkan kita buka, itu namanya itu dadar bakar cumi 1,4K. Nah, itu. Jadi ini tinggal kita edit aja, kita sesuaikan. Dadar bakar daging
1,4K. Begitupun juga menu-menu yang ternyata setelah kita kopas dia di sini ada tanda merahnya. Jadi kalau misalkan ada tanda merah itu berarti tidak tervalidasi di dashboardnya. Jadi tinggal kita edit aja seperti ini. Dadar bakar paru 1,4K. Terus kita arahkan ke bawah lagi. Nah, di sini ada oseng es tunjang GP. Kalau di nama dashboard kita itu namanya oseng es tunjang kecap GP. Jadi kita sesuaikan. Nah, untuk PB ini tinggal kita hapus aja. PB kita hapus karena PB itu bukan menu ya. Terus ini juga pengedar 1 SP, ternyata dia SH bukan SP. Terus promo khusus hujan ini juga adanya promo khusus hujan bukan promo khusus GO. Nah, kalau sudah pastikan tidak ada yang merah-merah. Kalau sudah tidak ada yang merah, kita cek lagi di SN menu yang terjual. Kalau di data penjualan POS-nya 987, berarti di SN menu yang terjual ya harusnya 987. Nah, ini kan sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai, baru kita kopas value. Tapi sebelum di kopas value, pastikan juga di nota panjang kalian dari all shift totalnya sesuai apa tidak dengan data di accurate. Kalau misalkan tidak sesuai, bisa jadi ternyata ada nota manual yang dimana dia tidak include di nota panjang gitu. Intinya kalian cari tahu dulu dan kalian pastikan inputan kalian ini sesuai dengan penjualan tiap harinya. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa di Ctrl C terus Ctrl Shift V. Jadi kita arahkan kursornya ke bawah di 3 kolom ini dari atas, kita Ctrl C sampai dia muncul titik-titiknya seperti ini. Terus kita Ctrl Shift V. Nah, kalau sudah, ini artinya sudah kita input penjualannya dan ketika kita sudah input maka di sini hanya tertera nilai aja, tidak ada rumusnya. Tapi kalau untuk penjualan yang belum kita input, di sini masih ada rumusnya. Nah, ketika kita menghapus itu di data penjualan POS, jangan lupa kalau sudah di control value di tanggal yang sedang kita input, ini dihapus lagi. Jadi dihapus sehingga di sini kosong. Nah, di SN menu yang terjual untuk tanggal-tanggal yang belum kita input itu dia juga akan kosong. Gitu ya. Mungkin itu dulu sedikit penjelasan yang bisa aku sampaikan. Nanti kurang lebihnya kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanya di grup ya. Nah, pastikan untuk kalian membuka hanya di menu di penjualan menu, jadi tidak membuka di data-data lain. Nah, setelah kalian tadi sudah mengcopy data di tanggal 14, misalkan kalian mau input di tanggal 15-nya juga, ini anggap aja tanggal 15 sudah keluar, jadi ini kita X, terus kita pilih lagi, terus kita atur lagi tanggalnya dan nama outletnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.